Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini kita akan mulai masuk ke materi pembahasan kita untuk semester ini. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai time value of money. Jadi nilai waktu atas sebuah uang atau nilai waktu dari uang. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, konsep dasar dari time value of money ini adalah teori ini ingin mengatakan bahwa sebuah nilai dari uang yang kita miliki saat ini tentu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Kenapa bisa dimaksud demikian? Jadi kalau kita simpelnya gini deh, coba kita lihat ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin zaman dulu kalau kita beli goreng pisang lah misalnya, pisang goreng. Nah, pisang goreng satunya dulu masih bisa dapat dengan harga 500. Berarti 500 dulu itu bisa beli satu pisang goreng. Nah, nilainya tuh lebih tinggi. Jadi, nilai 500 pada zaman dulu itu lebih tinggi daripada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, kita lihat gorengan minimal berapa. Sekarang rata-rata biasanya 1000. Kalau yang agak bagusan dikit bisa 2000 atau 2500. Nah, jadi maksud dari konsep ini adalah seperti itu. Uang yang kita miliki saat ini nilainya itu lebih tinggi daripada uang yang akan dengan uang jumlah yang sama ya, tapi di masa yang akan datang. Mungkin 100 juta di zaman sekarang masih bisa untuk beli mobil second misalnya. Namun 10 juta di 10 tahun 100 juta di 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang mungkin berbeda. Mungkin mobil second zaman di masa yang akan datang bisa aja sudah 200 atau 300 juta. Jadi walaupun nominalnya sama-sama 100 juta, tapi nilainya itu berbeda. Zaman sekarang nilainya lebih tinggi, di masa yang akan datang nilainya pasti akan lebih rendah, makin menurun nilainya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa nilai uang, yang kayak tadi saya sudah katakan, 10 juta nih pada saat ini tidak sama dengan 10 juta pada tahun yang akan datang. Ataupun 10 juta yang sekarang udah nggak sama lagi dengan nilai 10 juta pada tahun yang sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi paling simpel kita tahu ada yang namanya inflasi. Jadi nilai mata uang kita, nilai uang kita itu makin lama makin menurun kayak gitu. Dan satu lagi adalah bunga. Oke, jadi di materi kali ini, time value of money, kita akan lebih menitik beratkan kepada waktu. Memang fokus utamanya adalah waktu. Waktulah yang membuat nilai dari sebuah uang itu berubah. Walaupun nominalnya sama sih, tapi nilainya berbeda. Oke, kita lanjut. Di sini saya bacakan yang ada di PowerPoint. Konsep time value of money ini sebenarnya ingin menyampaikan bahwa jika Anda memiliki uang, maka sebaiknya atau bahkan seharusnya diinvestasikan. Jadi, melalui materi ini kita diedukasi, kita diajak untuk ayo kita mulai berinvestasi. Jika kamu punya uang yang tidak darurat ya, jadi di luar dana darurat, lebih baik atau disarankan lah, sangat-sangat disarankan, direkomendkan untuk diinvestasikan. Sehingga nilai uang yang kita miliki sekarang tidak menyusut dimakan waktu. Oke, sebab jika uang itu didiamkan, misalnya kita biarin deh, kita taruh di rumah, taruh di dompet doang. Kalau ini zaman dulu ya, ditaruh di bawah bantal. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada. Cuman nggak tahu lah, siapa tahu dari kalian masih ada yang taruh di bawah bantal. Oke, atau berangkas, maka uang tersebut tidak bekerja, tidak produktif lah bahasanya. Dan karenanya nilainya semakin lama semakin turun. Kayak yang tadi kita udah bahas, kamu simpan 100 juta sekarang di rumah. 100 juta sekarang kita bisa beli mobil second. Nah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mendatang, uang kalian jadi berapa? Yaitu tetap 100 juta. Nah, cuman apakah masih bisa membeli mobil second? Mungkin iya, tapi mobil yang benar-benar udah jelek, udah bobrok misalnya. Kalau yang normalnya itu di harga 200 sampai 300 juta, misalnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi nilainya dikatakan semakin lama semakin turun.
Gimana cara antisipasinya ya? Berarti kita harus menginvestasikannya. Zaman sekarang apalagi kena corona kemarin, sangat banyak investor-investor baru yang bermunculan. Kalau bahasa kasarnya, investor angkatan pandemi, angkatan corona. Atau kalau yang sering nonton drakor, ada yang bilang, ini banyak investor baru, investor angkatannya Han Ji Pyong, seperti itu. Ya, memang agak lucu, cuman ya tidak, apa ya, itulah kenyataannya. Banyak bermunculan investor-investor baru, karena semuanya baru menyadari bahwa biasanya di mindset kita itu untuk pendapatan utama didapatkan dari gaji, gaji, dan gaji. Jadi dengan bekerja kita dapat penghasilan, dengan berusaha kita dapat, dengan membuka usaha atau dengan kita berwirausaha kita baru bisa dapat penghasilan. Nah, di luar itu ternyata masih ada lagi, yaitu dengan cara berinvestasi. Baik itu pada awalnya bisa menjadi passive income ataupun kalau diseriusin di trading, misalnya kita trading sesuatu lah, itu bisa jadi active income punya untuk kita, seperti itu. Jadi ya zaman sekarang harus mulai investasi, biarkan uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang kerja untuk uang, kayak gitu. Ya, tapi salah satu tahapan awalnya adalah kita harus mulai investasi dulu, kita harus mulai berinvestasi. Zaman sekarang banyak sih, apakah itu reksadana, pakai aplikasi Bibit, aplikasi lainnya juga saya tidak mempromosikan satu aplikasi atau apa, tapi sekarang udah banyak. Apakah beli obligasi, produknya seperti ORI, kemudian investasi saham, kemudian trading-trading yang lain, komoditi, ya, ataupun peer-to-peer lending. Jadi sangat banyak media untuk kita berinvestasi zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin susah, mau beli saham aja harus ke broker, nggak bisa trading online. Ya, jadi zaman sekarang karena semua serba digital, ya sudah banyak lebih dimudahkan karena teknologi. Seperti itu. Oke, kembali ke materi kita. Jadi di sini terdapat beberapa perhitungan untuk time value of money. Jadi ada 5. Bunga tetap, ini dikatakan simple interest karena hitungannya sangat-sangat simple. Kemudian nilai majemuk, ini bunga berbunga. Kemudian present value, ini nilai zaman sekarang. Nilai majemuk dari annuity, nilai sekarang dari annuity. Oke, kita bahas satu persatu. Di video kali ini, kita akan bahas 3 poinnya dulu. Karena ada 5 tadi nih. Ini ada 5. Kita bahas 3 poin dulu. Sampai nilai sekarang atau present value. Oke, masuk ke bunga tetap atau simple interest bahasanya. Karena memang paling simple. Saya bacakan yang di PowerPoint. Perhitungan bunga ini sangat sederhana. Yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama pada setiap waktunya. Oke, walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Maksudnya gimana? Misalnya kita memberikan pinjaman lah, atau kita berinvestasi. Kita kasih pinjaman lah paling gampang. Kita kasih pinjaman 20 juta. Oke, dengan tingkat bunga itu 10%. Berarti 20 juta, 10% selama 3 tahun misalnya. Berarti bunga kita 1 tahun berapa? 20 juta kalikan 10%. Sama dengan 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini akan kita terima selama 3 tahun ini. Jadi tahun pertama terima 2 juta. Tahun kedua terima 2 juta. Tahun ketiga terima 2 juta. Oke. Nah, selain bunga, si pokok pinjaman itu sendiri kan sebesar 20 juta. Nah, itu juga akan dicicil setiap tahunnya. Jadi kita kasih 20 juta nih. Nah, nanti orang itu bakal nyicil ke kita 3 kali. Berarti 1 tahun 20 juta dibagikan dengan 3 kali bayar. Berarti kan 6 sekian. Nah, berarti setiap tahunnya kita akan menerima uang 6,7 juta, misalnya lah ya, 6,7 juta, ditambahkan dengan bunga 2 juta. Nah, itu tiap tahun kita akan terima terus. Padahal, tahun pertama kita udah nyicil nih 6,7 juta misalnya. Otomatis pokoknya menurun dong. Nah, dengan pokok pinjaman yang menurun, harusnya juga di tahun kedua, kena bunganya lebih murah.
Namun dengan metode bunga tetap ini, perhitungannya tidak seperti itu. Jadi bunga yang dihitung itu tetap dasarnya dari 20 juta. Kayak gitu ya. Jadi perhitungan bunga bukan dihitung dari sisa sisa pokok pinjamannya, tapi bunganya itu dinilai dari total awal yang dipinjamkan itu berapa duit sih. Kalau kayak tadi 20 juta, berarti ya 20 juta kalikan 10%. Nah, itulah bunga yang harus ditanggung selama periode pinjaman. Misalnya 3 tahun, berarti ya tiap tahun 2 juta, 2 juta, 2 juta, seperti itu. Oke, ini ada contoh soal. Jadi, saya langsung aja ke soalnya. Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT ABC sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahun dalam waktu 4 tahun dan diangsur setiap tahunnya. Berarti 10 juta ini kita pinjamin ke orang. Nah, dia bakal bayarnya itu selama 4 tahun. Oke, dan diangsur setiap tahun. Berarti diangsurnya berapa kali? Yaitu 4 kali. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi 4 kali. Nah, 10 juta ini bakal dibayarkan 4 kali. Berarti kan dibagi 4 per tahunnya itu berarti 2,5 juta. Berarti bayar 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Plus bunganya, jangan lupa. Oke, kita langsung coba lihat ke perhitungannya. Di sini ditanyakan total bunga yang diterima selama 4 tahun. Berarti totalnya berapa? Kemudian itu bunganya doang. Kalau yang kedua ini total keseluruhannya. Jadi pokok plus bunga. Atau bisa kita sebut, kita diminta untuk mencari future value-nya. Oke, kita lihat perhitungannya. Nah, di sini sudah ada perhitungannya. Jadi yang pada tahun pertama pokok pinjamannya kan 10 juta nih. Dia harus mengasur itu 2,5 juta. Jadi 10 juta kan dibayarkan 4 kali selama 4 tahun. Berarti 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Nah, setiap kali membayar atau setiap tahunnya yang dibayar tentu bukan cuma pokoknya dong. Jadi tentu ada bunganya juga. Nah, bunganya itu berapa? Yaitu, kita lihat tadi persentasenya adalah 15% kalikan 10 juta. Berarti 1,5 juta. Berarti tiap bulannya 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Kayak gitu. Oke, jadi saya clear dulu. Saya clear dulu. Nah, berarti kalau saya interpretasikan tabel ini, pokok pinjaman awalnya 10 juta. Tahun pertama kita bayarkan totalnya 4 juta. Terdiri dari 2,5 juta adalah pokoknya, kemudian bunganya adalah 1,5 juta. Berarti total bunga yang kita bayarkan di sini adalah 1,5. Lanjut, tahun kedua. Berarti pokok pinjaman kita kan udah dibayar 2,5 juta nih. Berarti menjadi sisanya 7,5 juta. Kita bayar lagi, cicil lagi 4 juta, terdiri dari 2,5 juta pokok, 1,5-nya bunga. Nah, berarti bunga yang kita bayarkan sudah menjadi 3 juta akumulasinya. Lanjut, berarti ini udah bayar 2,5, sisa 5 juta. Ya. Kemudian dibayarkan lagi, angsur lagi 4 juta, pokok plus bunga. Nah, berarti bunganya akumulasi sudah kita bayarkan 4,5 juta. Begitu juga untuk tahun yang terakhir, sisa 2.500.000, kita cicil yang terakhir, berarti sudah habis. Bunganya juga 1,5 juta. Berarti ini 6 juta. Berarti total yang kita terima, oke, ini perusahaan kasih pinjaman nih. Nah, berarti sampai akhir tahun keempat yang perusahaan terima itu berapa duit? Yaitu 10 juta, itu pokoknya ya. Jadi 10 juta kita pinjemin, 10 juta juga yang kembali. Plus bunganya. Bunganya berapa? Yaitu 6 juta. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya, berapa total bunga yang diterima selama 4 tahun tersebut? Yaitu 6 juta. Pertanyaan kedua, berapa total keseluruhan jumlah yang akan diterima sampai dengan akhir tahun keempat? Yaitu yang tadi di sini 10 juta plus 6 juta. Berarti kan 16 juta. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, tidak boleh pakai hitungan simple. Hitungannya harus pakai rumus. Nah, rumusnya sini adalah rumus future value sama dengan present value itu uang yang kamu investasikan tadi. Jadi uang yang kamu investasikan berapa atau uang yang kamu pinjamkan itu berapa, dikalikan dalam kurung 1 plus I. I itu bunga, kalikan N. N itu periodenya. Jadi jumlah tahunnya. Misalnya kalau dia bilang 5 tahun, berarti ya N-nya sama dengan 5. Ataupun kalau 10 tahun, berarti N sama dengan 10.
Nah, perhitungan ini akan menjadi beda jika dia bayarnya per bulan. Oke, dia bayarnya per bulan. Nah, misalnya dikatakan dibayarkan setiap bulan selama 2 tahun. Berarti N di sini itu sama dengan berapa? Kan 2 tahun, kemudian dia per bulan bayarnya, berarti kalikan 12. Sama dengan N-nya itu 24. Nah, dengan bunganya itu sendiri, bunganya nggak boleh pakai, tadi bunganya berapa? Ini kan 15% kok, ya, 15%. Nah, bunganya tidak boleh 15% lagi, melainkan kamu cari 15% dibagikan dengan 12 bulan. Jadi cari bunga per bulannya. Berarti ini hasilnya berapa? Kayak gitu. Itu jika hitungannya per bulan. Kalau per tahun ya seperti ini berarti. Oke. Jadi present value itu 10 juta dari nilai yang dipinjamkan. Nih. 10 juta di sini. Kalikan 1 plus I-nya itu 15%, berarti 0,15. Kalikan tahunnya. Ini ada 4 tahun. Berarti N-nya itu 4. Oke, dapatlah ini 10 juta, kalikan 1,6, hasilnya 16 juta. Sama dengan perhitungan kita yang tadi. Jadi pastikan rumus ini, hasil dari rumus ini itu sama dengan hasil yang kita hitung di sini. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nilai majemuk atau compound value. Jadi compound value itu bisa dibilang kayak bunga berbunga sih. Ya, saya bacakan yang di PowerPoint. Nilai majemuk atau compound value adalah penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok. Jadi uang yang pertama kali kita investasikan atau kita pinjamkan dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu. Nah, ini saya garis bawahi apabila bunga tidak diambil pada setiap akhir periode. Oke, jadi orang ini, saya langsung ke contoh soal deh. Jadi contoh soal, perusahaan menginvestasikan sejumlah dana sebesar 10 juta. Jadi ini setoran awalnya atau jumlah dana di awal 10 juta. Selama 5 tahun dengan bunga 15%, 15% per tahun. Berarti bisa saya bilang seperti ini. Pada awalnya dia menempatkan dana sebesar 10 juta. Oke. Kemudian kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima ada berbunga dong. Nah, bunga ini si perusahaan tidak ambil. Jadi bunga ini dibiarkan. Jadi dibiarkan maksudnya kayak gimana? Berarti ketika perusahaan harusnya mendapatkan bunga, tapi perusahaan nggak ambil. Nah, bunga itu gimana dong? Berarti bunga itu digabungkan ke pokok nilai pokoknya lagi. Sehingga pada tahun berikutnya bunga ini dapat menjadi bunga lagi. Makanya dikatakan bunga berbunga. Oke, nanti kita coba lihat perhitungannya. Dan ini sama kita hitung juga future value-nya. Berapa total keseluruhan jumlah yang akan diterima sampai akhir periode investasi. Atau kalau di sini adalah akhir tahun ke-5. Kita coba lihat. Nah, secara tabel seperti ini. Jadi awalnya itu kita tempatkan dana sebesar 10 juta. Bunganya 15% per tahun. Berarti 15% dari 10 juta adalah 1.500.000. Nah, berarti akumulasinya berapa? Berarti total yang harusnya kita dapatkan atau total apa ya? Nilai investasi kita dari yang 10 juta sudah berkembang jadi 11.500.000 di tahun pertama. Nah, tahun kedua berarti karena tadi saya sudah katakan bahwa bunganya itu tidak kita ambil. Tapi kita putar lagi bunganya. Jadi bunga itu gabung ke pokok pinjaman. Sehingga di tahun kedua pokoknya bukan lagi 10 juta, melainkan menjadi 11.500.000. Sudah digabungkan dengan bunganya. Oke, sehingga pada tahun kedua kan dikenakan bunga lagi nih 15%. Tapi 15% itu dari mana? Yaitu dari 11.500.000. Dapatlah 1725. Oke, berarti ditambahkan. Nah, ini adalah akumulasi untuk nilainya. Jadi nilai investasinya sekarang menjadi seperti itu. Lanjut, berarti di tahun ketiga dasar pengali bunganya ya adalah nilai pokok tahun sebelumnya. Berarti ini 13.225. Kemudian kali 15% lagi. Oke, jadi begitu seterusnya. Sehingga pada akhir periode investasi kita,
nilai investasi kita yang awalnya 10 juta menjadi 20 juta. Oke. Bayangkan, gede ya. Ya lumayan. Jadi selama 5 tahun uangmu berkembang dari 10 juta menjadi 20 juta. Maka inilah tujuan dari investasi. Jadi uangmu yang awalnya 10 juta bisa berkembang menjadi 20 juta. Hanya dalam 5 tahun. Oke. Gimana kalau kita cuma taruh di rumah? Ya, yang awalnya 10 juta, kamu mau 10 tahun, 20 tahun, itu tetap 10 juta. Syukur-syukur kalau nggak digigit tikus, nggak kena air segala macam, penyimpanannya baik. Ya, kalau penyimpanannya kurang baik, ya siap-siap lah. Bye-bye, hilang uangnya. Kayak gitu. Oke, itu kalau versi hitungan tabel. Gimana kalau pakai rumus? Nah, rumusnya di sini untuk nilai majemuk atau compound value adalah future value sama dengan present value kali dalam kurung 1 plus I. 1 plus bunganya, kemudian pangkat N. Oke, present value di sini adalah 10 juta, ini nilai awalnya, kalikan 1 plus bunganya itu 0,15, 15% per tahun, pangkat 5, karena ini 5 tahun. Oke, ini pangkat 5. Nah, sehingga perhitungannya seperti ini, dapatlah 20 juta sekian. Oke, akan ada perbedaan antara yang hitungnya langsung di kalkulator tanpa terputus, ataupun yang hitung di Excel tanpa terputus, dengan yang melakukan pembulatan. Jadi ada yang pakai 2 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma. Nah, kalau kalian tanya apa, yang mana yang benar? Semuanya benar. Tergantung kebijakan masing-masing si penghitung, baik itu perusahaan, baik itu individu, tergantung masing-masing orang. Ya, jadi kalau saya itu nggak masalah. Kamu selisih pun ya paling selisih dikit lah, nggak banyak kayak gitu. Jadi kalau ada selisih itu bisa dipahami. Nah, perhitungan versi tabel dan versi rumus itu harusnya sama nggak? Kedua ini harusnya sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Kecuali bedanya hanya beda dikit. Karena apa? Karena pembulatan. Berarti itu nggak ada masalah sih. Ya. Jadi kedua hitungan ini harusnya sama. Oke, lanjut. Nah, kita bahas mengenai nilai sekarang atau present value. Oke, jadi present value ini kebalikannya dari compound value atau nilai majemuk. Nah, present value adalah besaran jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi simpelnya gini, di masa depan nih, saya sudah tampilkan gambar di sini. Di masa depan, 2031 misalnya, kamu mau punya uang berapa? Misalnya kamu mau nikah nih, 2031. Kira-kira butuh budget, butuh uang itu 200 juta. Nah, berarti dari sekarang, kamu harus berinvestasi sebesar berapa? Dengan asumsi tiap tahunnya kamu dapat bunga dan bunganya bisa berkembang terus sehingga tahun 2031 kamu dapatlah uang sebesar yang kamu inginkan. Kayak gitu. Ya, jadi ini untuk target ke depan. Kamu ke depannya mau punya berapa duit? Nah, sekarang kamu harus mulai berinvestasi. Oke. Jadi lewat present value ini kita bisa mengetahui nilai yang sekarang harusnya kita investasikan. Itu jumlahnya berapa untuk mencapai suatu angka yang di masa depan itu yang akan kita targetkan untuk kita miliki. Kayak gitu aja sih simpelnya. Nah, rumusnya adalah present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Oke, ini ada contohnya. Saya bacakan yang di screen. Berapa nilai sekarang atau present value dari jumlah uang sebesar 20.113.571,5 rupiah yang baru akan diterima pada akhir tahun ke-5, oke, dengan tingkat bunga sebesar 15% per tahun. Nah, saya coba sederhanakan bahasanya. Jika kita ingin memiliki uang sebesar 20 juta sekian pada 5 tahun kemudian, berapakah uang yang harus kita miliki sekarang untuk kita investasikan? Dengan asumsi, waktu kita berinvestasi itu bunganya 15% per tahun. Saya rasa bahasa ini lebih gampang, karena lebih relevan dengan keadaan kita sehari-hari. Oke, kita coba lihat. Nah, ini rumusnya untuk si present value. Ada yang sama dengan future value. Itu
total uang yang kamu targetkan. Misalnya 20 sekian, itu tadi di soal. Ini 20 sekian, kamu masukin, bagi dalam kurung 1 plus I. I itu bunganya itu 15%, berarti 0,15 pangkat N. Berarti kan selama 5 tahun. Oke, 5 tahun kemudian. Jadi selama 5 tahun, berarti pangkat 5. Nah, kamu coba hitung, dapatlah hasil akhirnya adalah 10 juta. Ya, berarti total uang yang harusnya sekarang kita investasikan adalah 10 juta. Jika kamu punya target 5 tahun lagi untuk memiliki uang sebesar 20 jutaan. Kayak gitu. Oke, nanti perhitungannya coba kamu hitung sendiri, bisa di Excel, bisa di kalkulator. Jika ada yang error nanti kasih tahu aja. Oke, jadi kesimpulannya adalah jika kita ingin memiliki uang sebesar 20 jutaan pada 5 tahun kemudian atau akhir tahun kelima, maka pada saat ini atau sekarang ini juga kita harus punya uang 10 juta dan harus kita mulai investasikan. Dengan asumsi bunganya yang bisa kamu dapatkan adalah 15% per tahun. Ya, jadi simpelnya ini bisa dibilang ajakan untuk berinvestasi. Nah, alangkah lebih baiknya makin cepat makin bagus kalian sudah mulai berinvestasi. Apalagi kalian ini masih baru semester 4, masih pada muda-muda, berinvestasilah karena nggak akan terasa kok. Kamu taruh uang sekarang, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi uangmu udah berkembang nggak tahu jadi berapa kali lipat kayak gitu. Kan lumayan daripada kita taruh uang kita di rumah tidak produktif, malahan nanti lapar mata lihat uang, banyak nih duit saya, shopping deh, buka Shopee, buka Tokopedia misalnya. Kayak gitu. Oke, jadi video ini sampai di sini. 2 poinnya lagi akan saya sampaikan di video yang berikutnya. Oke, seperti biasa, jika ada yang ingin kalian tanyakan, ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan ke saya, baik itu kalau bisa ya di WhatsApp grup. Kalau memang nggak bisa atau takut Pak malu ini itu, ya udahlah, terpaksa personal chat ke saya juga tidak masalah. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar, silakan dipahami untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih.